Bab 39 bagian 1 awalnya ketika Tang San berada di Tang Sekte, ia secara khusus bertugas membuat senjata tersembunyi, dan sebelum melompat dari tebing, ia telah mencapai pangkat manajer sekte luar. Dia sangat akrab dengan proses pembuatan senjata tersembunyi Tang Sek. Penghasilan Tang Sek bergantung secara praktis pada pembuatan racun dan senjata tersembunyi dari sekte luar. Setelah Tang San dengan hati-hati merenung, ia memutuskan untuk menyalin metode ini ke Douluo kontinen. Meskipun beberapa di antaranya sudah agak sulit, masih mungkin untuk mencobanya. Dengan demikian, Tang San memutuskan untuk mengambil keuntungan dari liburan hari ini untuk menemukan bengkel untuk bekerja sama. Memasuki wilayah Spirit Elder, selama dia kembali menjalani tes peringkat bulan depan ketika dia pergi ke Spirit Hall untuk mengambil uangnya, Tang San setiap bulan akan memiliki 100 pendapatan koin emas. Karena pandai besi adalah pekerjaan tingkat rendah yang mempekerjakan mereka murah, dia percaya dia mampu membelinya. Terlebih lagi dengan semua biaya pembuatan senjata tersembunyi dibagi di antara semua orang, uang tidak menjadi masalah. Alasan mengapa dia membuat resolusi untuk menemukan bengkel untuk bekerja sama dalam membuat mekanisme jenis senjata tersembunyi, adalah karena Tang San memutuskan dia harus membuat beberapa jenis senjata tersembunyi yang bahkan lebih kuat. Dunia ini ternyata berbeda dari dunia sebelumnya, semua bahan harus dikumpulkan sendiri. Membuat senjata tersembunyi yang bahkan lebih kuat secara alami membutuhkan lebih banyak waktu dan upaya. Tentu saja, Tang San tentu tidak akan memberitahu orang lain tentang kerajinan membuat senjata sekte Tang, ia hanya perlu mengontrak bengkel untuk membuat komponen senjata tersembunyi, melakukan perakitan akhir sendiri sudah cukup untuk menjaga kerahasiaan. Lebih dari para pandai besi tidak dapat menyalin, apakah mereka bahkan dapat membuat apa yang diinginkan Tang San tidak mungkin diketahui. Setelah menanyakan beberapa orang yang lewat, Tang San akhirnya menemukan tujuannya, bengkel terbesar di kota Suotuo. Nama pandai besi ini sangat sederhana, hanya disebut Smithy, tanpa kata-kata tambahan. Tanpa memasuki bengkel, dia sudah bisa mendengar suara-suara memalu yang intensif, suara terkonsentrasi dan merdu. Jelas ada banyak pandai besi yang bekerja. Dari penampilan luarnya, bengkel ini jelas jauh lebih besar daripada Tang-Tang yang bekerja di kota Nuding. Dengan mudah 5 atau 6 kali lebih besar dari bengkel Sisan. Di ruang depan yang luas diletakkan berbagai jenis produk jadi yang disusun berdasarkan jenis, dibagi menjadi 3 area besar, peralatan sehari-hari, senjata dan baju besi, masing-masing. Dari jumlah tersebut, peralatan sehari-hari menempati sekitar setengah area, sisanya terbagi rata antara senjata dan baju besi. Ruang depan toko dipisahkan dari area kerja utama dengan tirai hitam panjang, tirai 3 meter lebar, dengan berdiameter 1 meter putih, besi, karakter, terlihat sangat mengagumkan. Di ruang depan toko ada 6 atau 7 asisten yang bertugas menerima pelanggan, bertemu dengan mereka yang datang dan mengirim mereka yang berangkat. Pembagian kerja sangat jelas. Beberapa bertanggung jawab untuk menerima pelanggan dan melakukan bisnis, beberapa bertanggung jawab untuk mengirimkan barang jadi. Lebih jauh lagi, seorang pria parubaya yang tinggi dan kokoh duduk di belakang konter yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan uang. Tang San melangkah ke dalam toko, langsung menuju ke konter. Seorang asisten toko bergegas menemuinya, menghalangi Tang San, "Tuan muda, apa yang kamu butuhkan?" Tang San tersenyum dalam hati. Tuan adalah tuan, tetapi sayangnya mereka masih menambahkan kata, muda. Meskipun tingginya masih mendekati orang dewasa, wajah kekanak-kanakan menunjukkan bahwa dia masih muda. Aku ingin berbicara tentang kesepakatan bisnis. Tang San berkata sambil tersenyum. Asisten itu memeriksa Tang San beberapa kali. Pakaian Tang San sangat polos, terbuat dari kain tanpa sesuatu yang istimewa. Rata-rata penampilan. Perawakannya tegap. Terlihat seperti orang biasa. Jika kamu ingin sesuatu dibuat, kamu dapat berbicara langsung kepada aku. Tang San berkata, kamu mungkin tidak bisa. Ini adalah kesepakatan jangka panjang, jika mungkin, kolaborasi permanen. Saat berbicara, Tang San mengeluarkan kertas dari dadanya. Dapatkah kamu membaca ini? Itu adalah diagram desain komponen senjata tersembunyi. Ketika Tang San membuat senjata tersembunyi sendiri, ia juga membutuhkan gambar tingkat lanjut, yang diukur dan diperhitungkan dengan cermat agar nantinya bisa dibuat. Itu bukan sesuatu yang bisa diingat siapapun di kepala mereka. Asisten mengambil rencana dan hanya dengan tatapan tidak tertarik. Pada rencana diambil beberapa desain yang rumit, apalagi membacanya, ia bahkan tidak bisa mengerti apa itu.
Ini, asisten sekali lagi memandang Tang San, lalu berkata, aku akan menyusahkanmu untuk menunggu sebentar. Aku akan berkonsultasi dengan pemilik toko sekaligus, untuk melihat apakah itu sesuatu yang bisa kita buat. Selesai berbicara, dia segera berbalik dan berlari ke konter. Pria parubaya yang kokoh di belakang konter dengan cepat mengambil gambar yang diserahkan oleh asisten. Dalam beberapa saat, wajahnya sudah dipenuhi dengan ekspresi heran, mengatakan sesuatu kepada asisten, dia keluar dari balik konter dan dipimpin oleh asisten ke Tang San. Anak muda, apakah kamu membawa rencana ini? Aku tidak dapat melihat mengapa kamu ingin semua ini dibuat. Bisakah kamu menjelaskannya? Tang San berkata, kamu tidak perlu tahu untuk apa mereka dibutuhkan, aku hanya ingin tahu apakah kamu bisa membuatnya. Mereka harus dibuat dari besi olahan berkualitas tinggi, idealnya ditempa dari esensi besi. Pria parubaya itu mengerutkan kening, aku bos toko ini. Aku menelepon Taisin anak muda, apakah kamu tahu harga esensi besi? Menambah biaya produksi yang tidak sedikit, kamu sebaiknya meminta orang dewasa dari keluarga kamu untuk berbicara. Hati Tang San tiba-tiba bergeser. Dari pria parubaya di depannya, dia bisa merasakan fluktuasi kekuatan roh. Tanpa diduga bos dari bengkel ini adalah seorang guru roh. Tentu saja aku tahu harga esensi besi, aku tidak akan menyembunyikannya darimu, aku juga seorang pandai besi. Hanya saja aku tidak cukup kuat, aku tidak dapat membuat banyak hal ini sendiri, oleh karena itu aku datang kepada kamu di sini. Harga esensi besi, berdasarkan berat, 1 kilogram esensi besi adalah 10 koin semangat emas, tentu saja. Dengan skala tempat kamu, aku percaya kamu harus dapat memperbaiki esensi besi. Pria parubaya itu mengangguk, berkata, kamu punya harga yang tepat. Tapi kamu harus tahu bahwa ketangguhan esensi besi jauh lebih tinggi daripada besi olahan biasa, jadi menempa itu secara alami jauh lebih sulit. Ketika menggunakannya untuk membuat barang, biaya pemrosesan itu sama dengan harga esensi besi itu sendiri. Dengan kata lain, untuk menggunakan 1 kilogram zat besi untuk memalsukan apapun, kita harus menagih 10 koin semangat emas untuk memproses biaya. Dan objek pada skema kamu ini juga sangat kompleks, kami masih harus menagih 50% lagi. Jika orang biasa ada di sini, mendengar pandai besi berbicara tentang menempa sesuatu yang secara tak terduga menimbang harga dalam koin emas, tentu akan sangat terkejut. Tetapi Tang San tahu bahwa harga yang dibicarakan oleh bos ini, Taisin sudah luar biasa adil. Dalam hatinya, kesan positifnya segera meningkat. Paman, harganya tidak masalah. Jika jumlah yang aku butuhkan cukup besar, apakah mungkin ada diskon? Meskipun Tang San tidak akan tawar-menawar terlalu banyak, ia masih akan mengusahakan diskon yang diperlukan. Taisin bergumam, tentu saja. Jika kamu memesan zat besi untuk memalsukan hal-hal ini, bahkan jika itu adalah pelanggan terbesar kami, biaya bahan tidak bisa berkurang. Aku tidak bisa kehilangan uang. Tapi aku bisa menghentikan 10% dari biaya tenaga kerja untuk kamu. Jika pesanan esensi besi kamu melebihi 10 kilogram, maka aku bisa turun menjadi 8/10. Yang terendah yang bisa aku tempuh juga 8/10. Tang San mengangguk langsung, mengatakan, lalu diputuskan. Aku akan menyusahkan kamu untuk membuat 10 sesuai dengan rencana yang aku berikan kepada kamu. Aku sudah menghitungnya secara rinci. Masing-masing harus memerlukan kira-kira 2 kilogram esensi besi. Secara keseluruhan, ini adalah 20 kilogram. Taisin tampak kaget pada Tang San, kamu ingin begitu banyak. Ini memang 20 kilogram esensi besi. Termasuk biaya tenaga kerja itu 500 koin semangat emas. Bahkan jika aku memberi kamu biaya tenaga kerja untuk 8/10, itu masih 440 koin emas. Melihat penampilan Taisin, Tang San mengerti dia takut dia tidak punya uang sebanyak itu. Paman, kamu juga seorang guru roh. Tiba-tiba Tang San berkata. Hati Taisin bergetar, menatap Tang San yang cemberut. Tang San berkata, aku ingin berbicara denganmu sendirian, mungkinkah? Lebih dari 400 koin emas bisnis, bahkan jika itu adalah bengkel terbesar kota Suotuo ini, itu benar-benar masalah besar. Orang harus tahu, omset tahunan mereka hanya sekitar 3.000 koin emas. Taisin mengangguk, berkata, kalau begitu tolong ikuti aku di belakang. Sekaligus, dia membawa Tang San berjalan ke belakang. Melewati tirai yang terpisah, Tang San segera melihat pemandangan yang menakjubkan. Ruang depan bengkel ini sudah sangat besar, tetapi area kerja belakang ini bahkan lebih besar, sejauh mata memandang, diisi dengan api tungku merah tua.
Setidaknya 50 pandai besi bekerja secara bersamaan. Mata iblis ungu Tang San sangat akut, tatapannya hanya menyapu pandai besi ini, dalam hatinya diam-diam mengangguk. Meskipun pandai besi di sini tidak begitu kuat. Apakah itu ekspresi mereka atau tangan mereka? Mereka semua sangat tenang. Jelas semua adalah pandai besi senior. Mampu mendukung bengkel besar ini, juga dituntut keberadaan banyak pandai besi yang luar biasa ini. Tiba-tiba, Tang San membuat ekspresi terkejut, berpikir keras, kenapa kamu juga ada di sini? Taixin berhenti berjalan, bingung menatap Tang San, anak muda, apakah ada masalah? Dari dalam hatinya, Taixin tidak memiliki kepercayaan pada Tang San, lagi pula dia tampak seperti masih terlalu muda. Tetapi rencana yang diberikan Tang San tidak memiliki lelucon. Selain itu, ini adalah pesanan besar lebih dari 400 koin semangat emas, Taixin tidak bisa membiarkannya lewat karena kecurigaannya. Meskipun mereka adalah bengkel terbesar kota Suotuo, mereka bukanlah satu-satunya bengkel. Mengikuti pandangan Tang San, yang dicatat oleh Tang San adalah dua pandai besi muda di tengah pekerjaan mereka. Mereka tampak berusia 18 atau 19 tahun, keduanya memiliki mata macan tutul, tampak sangat mirip, bertubuh kuat, otot-otot kecoklatan naik seperti bukit kecil. Palu tempa di tangan mereka juga jauh lebih besar daripada pandai besi lainnya, menempa dengan sangat mantap, bahkan sampai-sampai mereka lebih efisien daripada beberapa pandai besi paruh baya di sekitar mereka. Bagian dua Taixin melihat Tang San memperhatikan mereka, dan tidak bisa menahan tawa, mengatakan, kedua anak itu tumbuh semakin kuat dan lebih kuat sekarang. Bagaimana dengan itu? Pandai besi di sini cukup bagus, kan? Keduanya adalah putra kembar aku, satu adalah Tai Long, yang lain adalah Tai Hu. Meskipun mereka masih muda, mereka masih mengikuti jejak aku dan merupakan pandai besi terbaik di toko. Benar saja, Tang San sedang melihat kedua orang ini, itu adalah kakak beradik yang dikalahkannya bersama Xiao Wu terakhir kali di Cincin Spirit Arena, yaitu kombinasi darah besi. Pada saat itu, kemampuan all-in-one throw mereka bahkan melukai Tang San. Mendengar Taixin mengatakan ini, Tang San segera mengerti mengapa Taixin akan memiliki fluktuasi kekuatan roh. Dinilai oleh fluktuasi kekuatan roh, kekuatan Taixin tidak sangat kuat, tidak sama dengan kedua putranya. Jelas, roh Tai Long dan Tai Hu memiliki beberapa tingkat variasi. Pada usia mereka, sudah memiliki kekuatan roh peringkat lebih dari 20, bahkan jika itu di Akademi Guru Spirit tingkat lanjut, mereka masih harus dianggap siswa yang baik. Jika kita mencapai kesepakatan, maka aku ingin mereka memalsukan hal-hal ini. Tang San adalah seorang pandai besi dan seorang guru roh itu sendiri, tentu saja dia jelas mengerti bahwa menempa dengan dukungan kekuatan roh jauh lebih baik daripada menempa pandai besi biasa. Menyeimbangkan tingkat kekuatan dan juga mengendalikan kekuatan, keduanya adalah hal-hal yang tidak bisa diharapkan oleh orang biasa. Taixin memandang dekat ke Tang San, tersenyum sedikit, katanya, jika kita benar-benar mencapai kesepakatan, itu tidak masalah. Dia langsung membawa Tang San ke belakang area kerja ke sebuah ruangan di dalam ruangan dengan meja dan 7 atau 8 kursi, serta tempat tidur kayu sederhana, itu jelas adalah kantor bos ini. Biasanya itu juga bisa digunakan untuk istirahat. Dari jendela situasi di area kerja bisa terlihat jelas. Taixin tanpa bicara segera berjalan di belakang meja dan duduk, pada saat yang sama dengan gerakan mengundang Tang San untuk duduk. Dari kesan pertamanya tentang anak muda ini, Taixin sebenarnya cukup menyukai gaya sopan santun Tang San, tetapi jika ini tentang bisnis, dia merasa itu bahkan lebih konyol. Jika bukan karena kemungkinan 1 dari 10.000, dia tidak akan membiarkan Tang San mengikutinya ke dalam. Bisnis apa yang bisa diberikan oleh anak muda yang usianya tidak lebih dari 15 tahun? Apalagi dia bahkan berbicara tentang esensi besi. Anak muda, kamu bilang kamu juga seorang pandai besi. Taixin bertanya. Tang San tersenyum kecut ke dalam, dia agak memahami sikap Taixin, lagi pula dia masih terlalu muda, saat ini alih-alih berbicara tentang bisnis, dia sedang menginterogasi. Iya nih aku adalah seorang pandai besi. Ayah aku juga seorang pandai besi, aku belajar perdagangan darinya. Mendengar Tang San adalah pandai turun-temurun, Taixin tidak bisa membantu tetapi sedikit meningkatkan kesan, jadi seperti itu. Dengan aksen kamu tidak boleh dari sini. Apakah kamu pindah ke kota Suotuo dengan keluarga kamu? Tang San menggelengkan kepalanya, tidak aku datang untuk menghadiri sekolah. Menghadiri sekolah, mungkinkah kamu seorang guru roh? Taixin memandang Tang San dengan agak berharap. Meskipun ada semua jenis sekolah di benua,
tak diragukan lagi Akademi Master Spirit adalah yang paling terkenal. Secara umum, mempelajari hal-hal lain jarang berarti bergerak, hanya Akademi Spirit Master yang berbeda. Hanya kota-kota besar yang memiliki Akademi Spirit Master tingkat lanjut. Selain itu, Taixin melihat bahwa meskipun pakaian dan penampilan Tang San adalah hal biasa, gaya bicaranya jelas melampaui orang-orang seusianya. Jelas dia telah melihat beberapa perdagangan, itulah sebabnya dia menanyakan pertanyaan ini. Dia tentu berharap Tang San adalah murid Akademi Spirit Master. Meskipun pada usianya ia tampaknya baru saja memasuki Akademi Master Spirit menengah, status seorang Master Spirit ternyata berbeda, semua dicatat di Spirit Hall. Melakukan bisnis dengan Spirit Master, dia hanya perlu melihat peringkat Spirit Master lawannya dan memverifikasinya dengan Spirit Hall, dan dia tidak lagi harus khawatir bahwa rekannya akan memainkan trik apapun. Tang San mengangguk, berkata, "Ya, aku baru saja mendaftar di akademi. Apakah kamu masih memiliki pertanyaan?" Taixin menyebarkan rencana di atas meja, sekali lagi dengan hati-hati memperhatikannya, lalu berkata, "Dari melihat rencananya, semua yang kamu inginkan semuanya sangat rumit. Menempa mereka sama sekali tidak mudah. Apalagi biayanya tidak kecil. Meskipun Smithy kita memiliki skala tertentu, 440 koin emas masih merupakan jumlah yang sangat besar bagi kita. Bagaimana kamu ingin berkolaborasi dengan kami?" Tang San sudah benar memikirkan metode untuk kolaborasi di jalan, "Paman Tai, seperti ini akan baik-baik saja. Pertama aku akan membayar pembayaran awal, dan menyusahkan kamu untuk membuat satu set hal-hal ini. Jika tidak ada masalah dengan kualitas, kami akan melanjutkan pembuatan sekaligus. Pada awalnya aku akan dapat membayar sekitar 100 koin semangat emas atau lebih." Taixin mengerutkan kening, mengatakan, "Anak muda, karena kamu sudah menjadi pandai besi, kamu harus tahu bahwa sangat banyak hal yang sangat teliti yang membutuhkan pembuatan cetakan. Cetakan ini juga merupakan biaya produksi terbesar. Jika itu hanya menghasilkan satu, apalagi aku tidak dapat memberikan kamu diskon, aku bahkan akan kehilangan uang. Meskipun 100 koin semangat emas sudah cukup untuk pembayaran awal, aku harap kamu dapat menambahkan jaminan. Karena kamu adalah seorang guru roh, apakah mungkin bagi kamu untuk membiarkan aku melihat surat guru roh kamu? Selama aku mengkonfirmasi tidak ada masalah, kolaborasi kami dapat dimulai." Mendengar Tang San pertama kali akan membayar 100 koin semangat emas, Taixin sudah agak percaya pada anak muda ini, namun dia telah menjalankan bengkel ini selama bertahun-tahun, dan dia tidak bisa mengenali hal-hal ini yang ingin dibuat Tang San. Akibatnya, untuk dapat diandalkan, tentu saja pertama ingin merasakan Tang San. Selama status Spirit Master Tang San tidak ada masalah, ia akan segera berani melanjutkan dengan masalah besar ini. Sedangkan untuk surat Spirit Master, yang diberikan pertama kali menerima tunjangan di Spirit Hall, itu bisa disebut simbol status Spirit Master, di atasnya dicatat informasi Spirit Master, dan nomor seri khusus Spirit Hall. Hanya mengandalkan nomor ini, untuk biaya tertentu seseorang dapat menghubungi Spirit Hall dan memverifikasi apakah Master Spirit ini adalah orang yang sama. Tang San tidak ragu-ragu, menggesekkan tangan kanannya ke 24 Moonlit Bridge, ia mengeluarkan surat Master Spirit-nya. Tidak ada yang memalukan baginya, dan dia juga berharap bisa menyelesaikan pengaturan ini, jadi tentu saja dia pertama-tama harus mendapatkan kepercayaan pihak lain. Huruf Master Spirit bukan kertas atau sutra, melainkan piringan logam seukuran telapak tangan. Dilaporkan hanya Spirit Hall yang memiliki logam semacam ini, dan sangat sulit untuk dipalsukan. Logam yang dipilih untuk digunakan dengan surat-surat guru spirit juga untuk mencegah kerusakan. Setelah semua, dalam keadaan biasa surat ini akan mengikuti guru roh sepanjang hidupnya. Pada benda logam seukuran telapak tangan itu terukir setiap kali guru roh maju, semuanya 10 baris. Pada baris pertama terukir waktu dan tempat pendaftaran, serta semangat guru roh. Dari baris kedua dan seterusnya terukir saat-saat kemajuan serta tingkat master roh. Di sisi lain dari surat guru roh itu terpahat lencana Hall Spirit, sebuah pedang panjang. Sisi surat ini sama untuk semua Spirit Master, hanya orang-orang dari Spirit Hall yang memiliki beberapa variasi. Menyaksikan Tang San mengeluarkan surat guru roh dan menyerahkannya, Taixin buru-buru berdiri dan berjalan keluar dari belakang meja, dengan sungguh-sungguh menggunakan kedua tangan untuk menerimanya. Surat Spirit Master adalah simbol status dari Spirit Master juga catatan kemajuan, dan biasanya tidak akan dengan mudah ditampilkan. Sama pentingnya dengan martabat guru roh. Meskipun Tang San terlihat muda, Taixin masih tidak berani mengganggunya.
Memegang cakram logam es dingin, Taixin dengan hati-hati memandang permukaan. Yang pertama kali memasuki matanya adalah garis paling atas dari karakter-karakter kecil. Karakter-karakter terukir ini semuanya diciptakan secara khusus oleh Spirit Hall, tidak peduli yang Spirit Hall. Fontnya selalu sama. Di bagian atas dapat terlihat tulisan, nama, Tang San, jenis kelamin, laki-laki, kalender Doulo tahun 2637, terdaftar di Subhall Spirit Kota Nuding, Spirit Blue Silver Grass. Membaca baris ini, Taixin tidak bisa membantu tetapi agak kecewa. Meskipun bakatnya sendiri tidak tinggi, saat ini dia hanya peringkat ke-20, bagian dari Spirit Grandmaster selamanya tidak dapat menembus peringkat ke-30. Tapi dia masih memiliki visi dan secara alami tahu tentang rumput perak biru, standar ini untuk roh yang tidak berguna, mungkinkah bahkan dengan rumput-rumput perak biru itu mungkin untuk menjadi guru roh. Dengan keraguan di hatinya, Taixin mengalihkan pandangannya ke baris kedua dari surat guru roh. Ke-10 peringkat Spirit Master, waktu pendaftaran, kalender Doulo tahun 2637. Terdaftar di Subhall Spirit Kota Nuding. Taixin menggosok matanya, itu tidak akan menjadi kesalahan, kan? Mengapa masih tahun 2637? Apakah Blue Silver Grass Spirit benar-benar mampu berkultivasi ke alam guru roh? Bukankah catatan ini salah? Taixin menatap Tang San dengan tatapan ragu, anak muda. Bukankah ada kesalahan dalam catatan pada surat guru roh ini? Mengapa pendaftaran kamu untuk menjadi sarjana roh dan guru roh tiba-tiba di tahun yang sama? Tang San tersenyum sedikit. Tidak, itu bukan kesalahan, karena aku memiliki kekuatan roh penuh bawaan. Kekuatan roh penuh bawaan? Taixin terkesima, tatapannya pada Tang San segera berubah, terlepas dari seperti apa jiwanya, kata-kata, kekuatan roh penuh bawaan, sudah cukup untuk mengejutkannya. Setidaknya di antara Spirit Master Taixin tahu, masih belum ada orang dengan kekuatan roh penuh bawaan. Tidak heran dia akan menjadi guru roh di tahun yang sama. Bagaimana aku bisa berharap, dia bahkan memiliki keadaan seperti ini seperti kekuatan roh penuh bawaan. Kekuatan semangat penuh bawaan Blue Silver Grass Spirit Master, ini masih terlalu mengejutkan. Agak bersemangat dia melihat baris ketiga surat guru roh. Karena dia sebelumnya melihat bahwa surat guru roh semuanya memiliki 3 baris. 20th peringkat Spirit Grandmaster, waktu pendaftaran, kalender Doulo tahun 2639. Terdaftar di Subhall Spirit Kota Nuding. Pada surat Spirit Master tidak akan dicatat kemampuan roh dan tingkat cincin roh yang diperoleh pada tingkat yang berbeda, setelah semua itu adalah rahasia roh guru. Bahkan catatan Spirit Hall paling banyak hanya akan memiliki level cincin roh. Adapun kemampuan roh, itu tidak akan terungkap dengan mudah oleh Spirit Master. Bagian 3 2637, 2638, 2639. Dengan hanya 3 tahun, dia sudah menjadi Spirit Grandmaster. Spirit Grandmaster di atas peringkat 20. Dia tidak melihat lebih dari 15, tetapi itu tahun 2643, yang berarti dia menembus peringkat 2 hingga 4 tahun yang lalu. Kali ini, Taixin benar-benar terkejut. Mengabaikan roh rumput perak biru yang tidak berguna dan hanya menilai dengan kekuatan roh, dia benar-benar ajaib, jauh lebih luar biasa daripada kedua putranya. Paman Tai, apakah kamu sudah selesai mencari? Tanya Tang San dengan sopan. Ironheart diam-diam mengembalikan surat Master Roh kepada Tang San. Dia sudah menghafal nomor seri di atasnya dan bisa memverifikasinya kapan saja. Spirit Grandmaster Tang San, aku minta maaf atas pelanggaran sebelumnya. Taixin berkata dengan sungguh-sungguh. Tang San tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Bukan apa-apa, sulit untuk melakukan bisnis. Jika itu aku mungkin akan lebih curiga. Bagaimanapun, aku masih sangat muda. Taixin tidak bisa membantu tetapi bertanya, bisakah kamu memberitahu aku berapa usia kamu? Tang San tidak merahasiakannya, aku akan berusia 13 tahun dalam beberapa bulan. Taixin menarik napas dingin. Bahkan tidak 13 tahun, yang berarti dia baru berusia 12 tahun, dan itu 4 tahun yang lalu, yang berarti dia menjadi Spirit Grandmaster ketika dia baru berusia 8 tahun. Apakah ini nyata? Apakah itu mungkin nyata? Spirit Grandmaster Tang San, aku masih memiliki satu permintaan terakhir. Bisakah aku melihat rohmu berdering? Spirit Grandmaster yang berusia 12 tahun, bagi Taixin, adalah hal yang benar-benar sulit dipercaya. Lagi pula, hanya ada 7 monster Shrek, dan itu bukan sesuatu yang orang normal bisa mengerti.
Ketika Taisin mengatakan ini, bahkan dia merasa itu sedikit berlebihan, agak terlalu paranoid, wajahnya sedikit khawatir. Namun Tang San tidak keberatan. Dia membutuhkan kerja sama jangka panjang dengan bengkel. Mendapatkan kepercayaan mereka jelas sangat penting. Setiap tindakan Taisin stabil, dan dikombinasikan dengan ukuran bengkel ini, semuanya sangat memuaskan. Yakin Tang San perlahan mengangkat tangan kirinya, cahaya biru diam-diam menggelembung ke depan. Taisin menatap dari dekat ke Tang San, menunggu cincin roh yang mengikuti penampilan roh itu. Mungkin surat Master Roh bisa dipalsukan. Tetapi cincin roh tidak bisa dipalsukan. Itu adalah bukti nyata dari peringkat Spirit Master. Biru rumput biru keunguan yang berkilau digiling dari telapak Tang San, langsung menyebar, menggantung ke tanah dan dengan cepat menutupi lantai seluruh ruangan. Pada saat yang sama, 3 cincin roh yang indah muncul dan melayang dari kakinya, 2 kuning dan 1 ungu. 3 cincin roh yang sangat berbeda berputar di sekitar tubuhnya dengan ritme yang terayun-ayun. Pada saat ini, udara seolah-olah memadat, semua yang ada di ruangan menjadi halus. Mulut Taisin terbuka lebar, mata menatap tajam pada cincin roh pada Tang San. Tangannya secara tidak sadar bergidik. Kamu, Tang San berkata, aku baru saja mendapatkan cincin roh ketigaku. Aku belum punya waktu untuk mendaftarkannya di Spirit Hall, jadi surat Master Roh tidak memiliki catatan aku menjadi tetua roh. 3. Apakah itu benar-benar 3? Hati Taisin bergetar. 12 tahun, tetua roh, lebih dari level 30, rumput perak biru. Kata-kata ini terus-menerus berputar di benak Taisin. Pikirannya kosong, perasaan yang tak terlukiskan memenuhi dadanya. Dari Tang San, Taisin merasakan tekanan dari Spirit Master yang lebih tinggi. Apakah kamu benar-benar hanya 12? Taisin meminta kesulitan. Pada saat itu, tiba-tiba pintu terbuka. Sosok Jangkung masuk dari luar. Ayah, aku mendengar orang-orang di depan mengatakan bahwa ada pelanggan besar. Ah, ini adalah. Sosok Jangkung itu tiba-tiba membeku. Di bawah tekanan rumput perak biru, dia segera melepaskan rohnya, 2 cincin roh kuning ratus tahun bangkit dari kakinya. Itu kamu Tai Long lah yang masuk. Ketika dia melihat Tang San, dia berteriak kaget. Terutama setelah dia melihat cincin roh ketiga ungu pada Tang San, ekspresinya berubah tiba-tiba. Dasi Sin bagaimanapun juga telah melalui banyak hal. Dia sudah pulih dari keterkejutannya. Sepanjang, kamu mengenali roh tetua Tang San. Tai Long membuka matanya lebar-lebar, menatap cincin roh ketiga Tang San. Sedikit sedih, dia berkata, ayah, kamu masih ingat saat aku dan kakakku kehilangan 2 anak di Spirit Arena? Itu adalah Tang San dan kelompok gadis lain yang disebut kombinasi 35. Waktu itu Tang San bahkan menghentikan Xiao Wu agar tidak melukai kita. Tang San, kamu benar-benar menembus peringkat 30. Tang San menarik rohnya, rumput perak biru dan cincin roh menghilang pada saat yang sama. Sambil tersenyum dan mengangguk ke arah Tai Long, dia berkata, Kakak Tai, salam. Terakhir kali kami bertarung di Spirit Arena, aku sudah peringkat 29. Beberapa hari yang lalu, aku memiliki sedikit keberuntungan dan berhasil menembus peringkat 30. Tai Long tertawa getir, dibandingkan denganmu, aku dan kakakku sama sekali tidak berguna. Orang-orang di depan berkata ada pelanggan besar datang. Apakah itu kamu? Tang San tertawa kecil dan berkata bagaimana bukan aku. Kali ini aku sengaja membuatmu tidak nyaman. Hanya aku tidak menyadari itu adalah bengkel keluarga kamu. Taisin menghela nafas. Pandangannya terhadap Tang San telah berubah seluruhnya. Mungkin dia tidak yakin apa yang dimaksud tetua spirit berusia 12 tahun, tetapi bahkan jika dia tidak memiliki pandangan jauh ke depan, dia bisa melihat bahwa masa depan Tang San tidak dapat diukur. Roh tetua Tang San, aku minta maaf atas keraguan yang aku miliki. Aku tidak punya masalah dengan bekerja bersama. Mari kita lakukan seperti yang kamu katakan sebelumnya. Diam-diam Tang San menghela nafas. Dia akhirnya menyetujui kerja sama. Dengan cara ini, Tang San dapat memiliki lebih banyak waktu untuk mengolah dan membuat senjata tersembunyi yang lebih kuat. Paman Tai, aku masih ingin membeli 1 set alat pandai besi dengan kualitas terbaik. Tolong bantu aku mengirimkannya ke akademi. Aku akan memberitahu kamu alamatnya nanti. Taisin dengan tegas mengatakan, tidak masalah, apapun yang kamu butuhkan di masa depan, datang saja kepada kami untuk itu. Jika itu sesuai kemampuan kami akan memberikannya kepada kamu. Jangan khawatir, aku akan membiarkan Tai Long dan Tai Hu mengambil alih,
jadi kualitasnya tidak akan menjadi masalah. Kedua anak itu diajari oleh aku. Keahlian mereka adalah yang terbaik di bengkel. Tang San berkata, kalau begitu, maaf atas ketidaknyamanan ini, Tai Brothers. Setelah meninggalkan alamat Akademi Shrek dan membayar 100 koin semangat emas, Tang San, di bawah pengawalan keluarga Tai, meninggalkan bengkel. Paman Tai, Tai Brothers, kamu tidak perlu mengantarku lagi. Aku akan menaruh pembelian aku dalam perawatan kamu. Setelah kamu selesai menempa mereka, biarkan seseorang memberitahu aku dan aku akan mengambilnya kembali. Maaf atas ketidaknyamanan ini, tetapi cobalah mengirim alat pandai besi kepada aku sesegera mungkin, serta mineral yang aku tentukan. Jangan khawatir. Aku akan memberitahu seseorang untuk mengirimkan barang-barang itu kepada kamu besok. Ngomong-ngomong, Tetua Roh Tang San, apakah sekolahmu masih menerima siswa? Jika dua putra aku yang tidak berguna dapat pergi ke akademi kamu, aku pikir kemampuan mereka akan tumbuh dengan sangat cepat. Tai Xin melihat dengan matanya sendiri kemampuan Tang San. Sebuah akademi yang dapat mendidik ahli roh seperti Tang San jelas sesuatu yang menarik. Tang San berkata, aku khawatir tidak, akademi aku memiliki standar tinggi dan hanya mengakui orang di bawah 12. The Tai Brothers sudah terlalu tua. Tai Long berkata, tidak apa-apa, ayah. Berada di suatu Advanced Spirit Master Academy juga berhasil. Kami akan berusaha keras untuk mendapatkan peringkat 30 sesegera mungkin. Ketika mereka datang, Ma Hongjun sudah menyuruh Tang San untuk tidak menunggunya. Setelah Tang San meninggalkan bengkel, dia tidak tinggal di Sutuo City dan segera kembali ke akademi. Baginya, sisa hari akan lewat melalui kultivasi. Tang San tidak pernah mengira dia ajaib. Dia hanya membawa catatan harta karun surga misterius ke dunia ini. Kekuatan roh penuh bawaan dan kultivasi yang cepat adalah semua karena catatan harta karun misterius. Jadi, dia tidak boleh mengendur. Pagi berikutnya, Tang San terbiasa naik ke atap untuk mengolah Purple Demon Ice, menghirup udara ungu dari timur yang dibawa oleh matahari pagi. Langit cerah. Melihat bola oranye yang berangsur-angsur naik dan langit keemasan jauh, Tang San perlahan-lahan menghembuskan nafas tidak murni Qi. Matanya penuh ungu. 3 esensi rohnya hampir bersamaan mencapai puncaknya. Dia tahu, dia membaik lagi. Kembali dari Stardew Great Forest hingga sekarang, ia akhirnya memulihkan semua kekuatannya. Meskipun setiap hari dia harus bangun pagi untuk berkultivasi, dia tidak benar-benar berkultivasi lama. Udara ungu dari timur hanya bertahan untuk waktu yang sangat singkat. Sudah waktunya makan. Tang San membalik dari atap, langsung ke ruang makan. Bahkan tanpa masuk ke dalam, Tang San mencium bau yang luar biasa, aroma daging yang kental dengan beberapa aroma lain menghampiri, memikat Tang San. Pergi ke ruang makan, Tang San langsung dikejutkan oleh pemandangan itu. Dia pasti yang paling awal dari para siswa, tetapi sudah ada sosok yang sibuk. Dia terus mengamati panci, mengendalikan api, dan sibuk mengatur semua jenis makanan, mengenakan topi koki putih. Keringat menetes ke wajah kaku. Itu Grandmaster. Tanpa diduga, dia membuat sarapan untuk semua orang. Guru. Tang San melangkah ke kafetaria. Grandmaster mendongak dan ketika dia melihat Tang San, dia tersenyum. Kamu tidak pernah terlambat. Tang San dengan cepat berjalan ke samping, mencuci tangannya, dan kembali ke samping Grandmaster. Aku akan membantumu. Dia tahu, setiap kali Grandmaster melakukan sesuatu, dia melakukannya sampai akhir. Tidak ada ruang untuk menyerah di tengah jalan, jadi dia tidak bertanya kepada Grandmaster mengapa dia ingin membuat sarapan untuk semua orang, dia juga tidak mencoba menghentikan Grandmaster. Grandmaster menggelengkan kepalanya, tidak perlu, aku sudah menyelesaikan semuanya. Ayo, coba pengerjaan saya. Bab 40 bagian 1 Grandmaster mengambil mangkuk besar, menyendok 2 sendok besar dari panci terus-menerus mengeluarkan aroma daging dan menyerahkannya kepada Tang San. Dari samping mengambil 2 roti kukus dan 2 telur dan meletakkannya di nampan di depan Tang San. Makanlah, kalian anak-anak semua dalam masa pertumbuhan, kamu tentu membutuhkan nutrisi yang berlimpah. Tubuh adalah dasar dari kultivasi, tanpa tubuh yang baik, bagaimana kamu dapat mendukung kekuatan roh yang luar biasa? Kemarin aku dengan hati-hati merefleksikan pertemuan yang kamu miliki di Stardew Great Forest kali ini, yang paling utama menyerap Spider-Man berwajah iblis melampaui peringkat kamu. Kamu dapat berhasil diakui terkait dengan kemauan keras perusahaan kamu, tetapi tubuh kamu yang kokoh juga memiliki pengaruh yang signifikan. Sangat banyak Spirit Master yang hanya fokus pada pengembangan kekuatan dan teknik roh mereka,
tetapi lalai untuk melatih tubuh mereka secara fundamental. Mungkin dalam jangka pendek tidak ada yang bisa dilihat, tetapi setelah waktu yang lama seperti ini, itu pasti akan memiliki efek menahan pada kenaikan ke level yang lebih tinggi. Mengambil sarapan yang diserahkan oleh Grandmaster, Tang San tidak bermaksud berpuasa. Kaldu daging yang kaya jelas telah mendidih sejak lama. Potongan-potongan kecil daging irisan telah benar-benar direbus. Isinya juga memiliki aroma obat yang samar. Dari hanya satu aroma, Tang San merasakan perutnya mengeluarkan suara gemuruh. Memasak Grandmaster lebih baik dari yang dibayangkan. Kaldu dagingnya beraroma lezat. Daging yang dimasak dengan baik praktis meleleh di mulut, bersama dengan 2 roti kukus dan 2 telur. Sejak datang ke Shrek Academy, ini adalah pertama kalinya Tang San makan sarapan sampai dia begitu penuh. Perasaan hangat terus-menerus menyebar dari perutnya ke seluruh tubuhnya, nyaman terlukiskan. Tang San baru saja selesai makan ketika suara Xiao Wu terdengar dari luar. Bau yang sangat enak, sepertinya hari ini kita memiliki sesuatu yang enak. 2 orang berjalan ke ruang makan. Selain Xiao Wu, ada juga teman sekamarnya Ning Rongrong. Orang lain mungkin tidak tahu karakter Grandmaster, tetapi bagaimana mungkin Xiao Wu tidak tahu apa-apa. Tang San adalah murid Grandmaster, setelah dipengaruhi selama bertahun-tahun, dia juga dapat dianggap memiliki pemahaman tentang Grandmaster. Grandmaster, halo. Xiao Wu menyambut Grandmaster dengan hormat. Grandmaster mengangguk padanya, tetapi tidak memiliki senyum untuk Tang San. Lebih tepatnya, selain Tang San, ada sangat sedikit orang yang bisa melihat ekspresi tersenyum Grandmaster. Hidung Ning Rongrong berkedut. Dia diseret paksa ke sini oleh Xiao Wu dan saat ini masih kabur dari tidur, tetapi aroma daging yang kaya membuatnya berangsur-angsur bangun. Grandmaster memberi mereka masing-masing semangkuk kaldu daging, roti kukus dan telur, setengah dari apa yang dia berikan pada Tang San. Gadis-gadis itu pada akhirnya membutuhkan lebih sedikit makanan. Makanlah dengan cepat. Tidak ada waktu untuk juga berbicara. Rasa lapar Xiao Wu dan Ning Rongrong dibangunkan oleh aroma kaldu daging, segera menggali, menyantap sarapan mereka. Melihat Xiao Wu membawa Ning Rongrong, Tang San segera memulai. Ya, dia juga seharusnya memanggil Oscar di sini. Dia memahami Grandmaster bahkan lebih baik daripada Xiao Wu, dan secara alami tahu temperamen guru tidak setenang di permukaan. Sifat tanpa kompromi terhadap orang lain seperti namanya, sangat tegas. Memikirkan hal ini, Tang San cepat-cepat pergi dari Grandmaster. Dia tidak hanya harus membangunkan Oscar, dia juga harus berurusan dengan yang lain. Di bawah upaya Tang San, semua orang makan sarapan. Jika pada awalnya mereka memanggil Tang San dengan kata-kata kesal ketika dibangunkan, setelah makan sarapan mewah, mereka memuji Grandmaster tanpa henti. Setelah 1 jam, bel berbunyi mulai dari kelas, waktu untuk berkumpul. Sinar matahari membawa vitalitas yang segar dan bersemangat, semua makhluk hidup berkembang di bawah sinar matahari, hari yang baru telah dimulai. Grandmaster dengan kedua tangan di belakang punggungnya berdiri di tengah lapangan, memandang 7 siswa yang diatur di hadapannya berdasarkan usia. Kelas hari ini hanya memiliki 1 guru. Flander mengatakan, mulai sekarang para guru akademi semua akan mematuhi pendidikan Grandmaster. Tatapan keren Grandmaster menyapu semua orang. Untuk sarapan besok, aku berharap melihat kalian semua muncul lebih awal di ruang makan. Makan makanan membutuhkan periode untuk pencernaan setelah itu, seseorang tidak dapat segera melakukan latihan yang ketat. Aku akan menyiapkan sarapan yang baik di waktu fajar, jika kamu tidak datang untuk makan dalam 1 jam, kamu tidak perlu makan sama sekali. Pandangan Grandmaster yang tajam menyapu seluruh siswa. Dia secara alami melihat beberapa tidak mendengarkan, tetapi dia masih tidak mengulangi dirinya sendiri. Aku sudah mengerti setiap roh dan kemampuanmu. Mulai hari ini, aku akan memulai pelatihan penguatan kamu. Dai Mubai, melangkah maju. Dai Mubai maju selangkah, cahaya berdenyut di mata iblisnya. Dia mungkin tidak terlalu terkendali secara pribadi, tetapi ketika di kelas dia benar-benar murid yang baik. Baginya kata-kata guru adalah hukum. Grandmaster memandang Dai Mubai yang tinggi, berkata, aku akan memberimu 1 tugas. Mulai dari sekarang, tanpa menyebabkan cedera, kamu akan merobohkan ke-6 itu satu persatu. Ah, Dai Mubai terkejut, tampak terkejut pada Grandmaster. Ekspresi wajah Grandmaster kaku, kamu memiliki kekuatan roh peringkat 37. Mereka paling banyak berada di peringkat 31. Apakah ada masalah? Dai Mubai menoleh untuk melihat semua orang, pandangannya pertama kali jatuh pada Tang San.
Yang lain tidak mempedulikannya, tetapi dia tidak bisa takut terhadap virtuoso senjata tersembunyi Tang San. Tang San melangkah maju. Suara Grandmaster bergema sekali lagi. Tang San segera melangkah maju, berdiri di samping Dai Mubai. Grandmaster memandang Tang San, mengatakan, kamu tidak bisa menggunakan kemampuan roh ketiga atau senjata aneh itu. Kamu bisa mulai. Tunggu sebentar. Pembicaranya adalah Dai Mubai, Grandmaster, ini tidak adil. Jika Tang San tidak bisa menampilkan kekuatan penuhnya, lalu, apa artinya bagi kita bertarung? Peringkatnya lebih rendah dari milikku, jika kemampuan rohnya juga terbatas, maka ini membuat keuntunganku terlalu besar. Meskipun cincin roh ketiga Tang San adalah manusia yang menghadapi iblis laba-laba, aku memiliki kepercayaan diri. Grandmaster dengan tenang berkata, jika dia menggunakan cincin roh ketiganya, kamu tidak akan punya kesempatan. Sebuah sistem kontrol yang guru spirit, kecuali menghadapi arwah penangkal, adalah yang paling kuat dalam duel. Karena kamu memintanya, biarkan Tang San menggunakan cincin roh ketiganya. Sebagai kawan, kamu juga harus saling memahami. Yang lain semua tanpa sadar mundur. Grandmaster juga tidak terkecuali. Lebih dari peringkat ke-30 kekuatan roh tetua sudah kuat, dan tanpa kontrol sempurna mereka mungkin sangat mudah melukai orang yang melihatnya. Mata jahat Dai Mubai berangsur-angsur memerah, meskipun dibandingkan dengan dia lawannya adalah 6 peringkat penuh lebih rendah, dia tidak berani menjadi sedikit pun ceroboh. Murid-murid Akademi Shrek semuanya kuat, tetapi satu-satunya monster yang bisa membuatnya takut adalah Tang San. Little San, hati-hati. Aku tidak akan bersikap lunak. Tang San hanya mengangguk, tanpa mengatakan apa-apa. Dia dapat dengan jelas merasakan otot-otot di atas tubuh Dai Mubai yang sudah benar-benar tegang, penampilannya seperti pegas melingkar atau harimau gunung. Cahaya putih pucat tiba-tiba meledak dari tubuh Dai Mubai, kedua lengan secara bersamaan meregangkan ke kedua sisi. Dada mencuat, tulang-tulang di seluruh tubuh membuat suara retak. Otot-otot membengkak dalam sekejap, mengisi pakaian tubuhnya, suasana di sekelilingnya sudah tampak menjadi liar dan tidak sabar. Roh harimau putih Dai Mubai menyelesaikan peningkatan tubuh. Cahaya biru keluar dari tubuh Tang San. Agak berubah oleh cincin roh Man Face Demon Spider, sudah sedikit lebih ramping rumput perak biru diam-diam menyebar dari bawah kaki Tang San. Perlahan-lahan mengangkat tangan kanannya ke arah Dai Mubai yang terluka parah, Tang San dengan serius berkata, Mubai, jika kamu bisa menghancurkan kemampuan roh ketigaku, maka anggap itu kemenanganmu. Pikiran Dai Mubai terguncang. Bukan hanya dia, tetapi bahkan siswa lain yang mengamati perkelahian juga menyaksikan Tang San dengan penuh perhatian. Mereka semua ingin melihat, setelah mengalami rasa sakit yang hebat, betapa hebatnya kemampuan roh ketiga Tang San. Murid ganda di mata jahat Dai Mubai bergabung sebentar. Tanpa memikirkannya, roh ketiga melingkari tubuhnya, ungu berkilau itu dilepaskan dalam sekejap. Kemampuan roh ketiga White Tiger Vajra Transformation diaktifkan. Tubuh sudah dibuat kuat oleh Spirit White Tiger Body Enhancement sekali lagi membengkak, otot-ototnya membengkak berlebihan, pakaiannya benar-benar meledak, memperlihatkan garis otot yang mengerikan. Di kulitnya tampak lurik hitam, sepasang cakar harimau lagi membesar, bilah tajam yang menyembur di atas semuanya menjadi perak cerah, seluruh tubuhnya diselimuti lapisan cahaya keemasan, seperti disepuh. Mata merah darah mengekspresikan cahaya haus darah, seluruh tubuhnya mengeluarkan semacam raja binatang buas. Awalnya ketika Dai Mubai pertama kali bertarung melawan Tang San, dengan mengandalkan transformasi Vajra Macan Putih, ia dapat langsung menghancurkan kemampuan cincin roh kedua Tang San. Saat ini sekali lagi menghadapi Tang San, ia juga menggunakan kemampuan roh terkuatnya. Tujuannya adalah mengandalkan cakar harimau yang tajam untuk memotong rumput perak biru Tang San. Hati-hati. Blue Silver Grass di bawah kaki Tang San bergerak dengan cepat, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya berseliweran. Beberapa naik ke udara, beberapa meluncur di tanah, beberapa melengkung di sekitar sisi, bergegas menuju Dai Mubai dari segala arah. Dai Mubai digolongkan sebagai tipe kekuatan Spirit Master yang kuat, kelincahan bukan keahliannya, dan menonton rumput perak biru berputar ke arahnya, dia tidak menghindar. Tiba-tiba cahaya keemasan di tubuhnya menjadi sedikit lebih kuat, bertemu Blue Silver Grass dengan serangan. Dai Mubai hanya mengambil 3 langkah sebelum tubuh kuatnya segera berhenti bergerak. Blue Silver Grass, kemampuan roh pertama, Binding, diluncurkan, dengan kuat mengikat tubuhnya.
Dai Mubai sekaligus secara tidak sadar ingin mengandalkan kekuatan fisiknya untuk berjuang bebas, seperti yang terakhir kali. Tapi, dalam sepersekian detik dia menghasilkan kekuatan, dia menemukan sesuatu yang salah. Bagian 2 diresapi dengan properti cincin roh ketiga, meskipun Blue Silver Grass menjadi lebih tipis, tingkat ketangguhannya berlipat ganda secara geometris. Di bawah pengerahan penuh Dai Mubai, tiba-tiba dia tidak bisa merobek rumput perak biru. Sebaliknya rumput perak biru yang lebih ramping digali dengan kuat ke otot-ototnya. The Ghost Fiend berduri diam-diam menonjol, dan jika bukan karena kulit Dai Mubai menjadi jauh lebih sulit dari White Tiger Vajra Transformation, dia sudah akan menderita dari campuran racun Ghost Fiend dan Man-Face Demon Spider. Tapi, Dai Mubai peringkat 37 tidak mudah ditangani. Melihat dia tidak dapat membuang rumput perak biru dengan kekuatan kasar, dia segera menggerakkan tangannya yang terperangkap. Pisau cakar harimau tiba-tiba terlontar, dengan gergaji tajam di Blue Silver Grass. Dalam beberapa saat, pisau itu sudah secara bertahap memotong ke Blue Silver Grass. Ketika Dai Mubai menggunakan kekuatan rohnya dengan kekuatan penuh, rumput perak biru dengan amplifikasi masih tidak bisa menahannya. Namun, Tang San tidak berharap untuk bergantung pada rumput perak biru ini untuk dapat secara langsung mengendalikan Dai Mubai. Dia adalah Spirit Elder peringkat 37. Tujuannya adalah untuk membuat Blue Silver Grass sementara menahan Dai Mubai untuk sementara waktu, membiarkannya melepaskan kemampuan roh ketiganya, itu saja. Arti yang mendalam dari sistem kontrol Spirit Master, adalah untuk mengendalikan lawannya dari awal pertempuran sampai akhir. Ketika bilah tajam Dai Mubai mulai memotong rumput perak biru, sebuah bola lampu hijau biru sudah diluncurkan. Dai Mubai secara alami juga melihat bola itu. Dan meskipun tubuhnya diikat, dia masih tidak bisa bergerak. Dia tahu bahwa bola cahaya yang ditembakkan dari tangan Tang San harus menjadi cincin roh ketiganya. Pada saat tidak dapat mengubah bentuk, dia bersandar ke samping, jatuh ke tanah. Yang dia butuhkan saat ini adalah waktu. Selama dia punya cukup waktu untuk berjuang bebas dari rumput perak biru, dan di samping mengandalkan kekuatan roh peringkat 37 ditambah dengan peningkatan kekuatan fisik dan kekuatan serangan dari White Tiger Vajra Transformation, dia yakin dia bisa mematahkan semangat ketiga Tang San Cincin. Sebelum semua orang kagum, bola hijau biru dengan cahaya cepat membentang, selebar 5 meter jatuh dari langit. Meskipun Dai Mubai berguling, dia masih tidak bisa lepas dari jangkauannya, kecepatan penyebarannya terlalu cepat. Selain itu, bola cahaya biru hijau diluncurkan dengan Tang San's Arrow Hand Throw Teknik, kecepatannya mencapai tingkat yang menakutkan. Weng, jaring laba-laba besar tiba-tiba melilitnya. Dai Mubai hanya merasakan seluruh tubuhnya menegang, seluruh tubuhnya sudah terkendali erat dalam jaring laba-laba itu. Cakar harimau dipotong menjadi rumput perak biru, tetapi ketika Dai Mubai bersiap untuk terus memotong, dari untaian jaring laba-laba yang tampaknya lebih ramping daripada rumput perak biru, tiba-tiba mentransmisikan sensasi melumpuhkan dan terbakar yang intens. Bahkan dengan kekuatan transformasi Vajra Harimau Putih, dia masih belum bisa membubarkan perasaan mati rasa. Lengket yang kuat mengikat tubuh Dai Mubai seperti pangsit. Ketika jaring laba-laba terus mengencang, tepi tajam dari cakar harimau bersentuhan dengan jaring laba-laba, tiba-tiba mereka langsung memantul, tanpa meninggalkan tanda. Dai Mubai melepaskan kekuatan penuh dari kekuatan rohnya, berharap untuk dapat membebaskan diri dari kelumpuhan dan jaring laba-laba. Tetapi semakin banyak kekuatan yang dia gunakan, semakin erat jaring laba-laba yang mengelilinginya, perasaan kekuasaan seperti itu menjadi tidak berguna, segera membuat Evil Eye White Tiger ini tenggelam dalam keputusasaan. Perasaan melumpuhkan tumbuh lebih kuat, dan kekuatan roh yang menolak secara alami juga tumbuh semakin lemah. Saat jaring laba-laba berkelip-kelip dengan lampu hijau biru terus mengencang, tulang-tulang di tubuh Dai Mubai mulai membuat suara berderit. Cukup, Grandmaster dengan tenang menyatakan. Tang San bergegas maju dengan langkah besar, mengangkat tangannya untuk membersihkan jaring laba-laba. Anehnya, jaring laba-laba lengket itu sekali lagi menjadi ringan, diam-diam menyatu dengan tangan Tang San dan menghilang, bahkan Blue Silver Grass yang berputar di sekitar Dai Mubai menjadi aliran cahaya dan menghilang. Ini adalah kemampuan roh ketigaku, Spider Web Restraint. Tang San membantu Dai Mubai berdiri, sambil menjelaskan kepadanya. Pada saat yang sama ia menyerap racun dari Dai Mubai ke dalam tubuhnya sendiri. Grandmaster menghampiri keduanya, melihat wajah suram Dai Mubai, dia dengan tenang berkata, kontrol. Ini adalah kemampuan karakteristik sistem kontrol Spirit Master. Secara umum,
serangan Master Sistem Kendali Roh agak lemah, tetapi kekuatan mengendalikan mereka sangat kuat. Di bawah peringkat ke-60, sistem kontrol yang luar biasa yang dimiliki Spirit Master dapat sepenuhnya mengendalikan lawan dalam jarak 10 peringkat. Selain mampu mengendalikan roh sistem kontrol Spirit Master, ketika berhadapan dengan sistem kontrol Spirit Master, metode terbaik adalah dengan tidak memberi mereka kesempatan untuk melakukan kontrol mereka. Tetapi sebagai tipe serangan kekuatan Spirit Master, sistem kontrol Spirit Master adalah musuh kamu. Dalam keadaan seperti ini, kamu harus membuka jarak ke sistem kendali Spirit Master. Menatap ke arah yang lain, Grandmaster melanjutkan, setiap guru roh memiliki kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Di dunia ini tidak ada Spirit Master yang sempurna. Tapi, mengatakan ini, Grandmaster berhenti sejenak, tapi, ada tim yang sempurna. Satu orang saja tidak dapat mencapai kekuatan absolut, tetapi satu tim dengan koordinasi naluriah dapat mencapai kesempurnaan. Saling mengandalkan satu sama lain sudah cukup untuk menghadapi musuh dari properti apapun. Kekuatan kontrol dari kemampuan ketiga Tang San luar biasa, tetapi juga memiliki titik kelemahan yang sangat berbeda. Sejauh mungkin terpisah dari jangkauan serangannya, tidak peduli seberapa kuat jaring laba-laba itu tidak dapat menahan kamu. Kamu adalah satu entitas. Saat kamu menghadapi musuh bersama, prioritas pertama kamu adalah saling melengkapi titik lemah satu sama lain. Jika kelebihan semua orang dapat ditampilkan sepenuhnya, maka, kamu akan menjadi keberadaan yang tiada banding di antara mereka yang memiliki peringkat yang sama. Dai Mubai, lanjutkan kursusmu sekarang. Selanjutnya, kamu akan bertemu musuh secara langsung, dibagi menjadi Suzuking dengan kombinasi Ning Rongrong serta kombinasi Oscar dan Ma Hongjun. Dai Mubai sekarang sudah menarik transformasi Vajra macan putihnya. Cahaya berdenyut di matanya yang jahat. Kali ini dia hanya mengangguk, tanpa mengatakan apa-apa. Tatapan Grandmaster beralih ke Tang San, karena kamu menggunakan kemampuan roh ketigamu pada Dai Mubai, maka, kamu bisa menggantikannya melawan satu lawan. Xiao Wu, biarkan aku melihat kemampuan roh ketigamu. Xiao Wu terkikik, berjalan menuju Tang San, Little San, kamu harus hati-hati, Kedua perkelahian dimulai secara bersamaan. Tang San berhadapan dengan Xiao Wu, Dai Mubai berhadapan dengan Ma Hongjun dan Oscar. Melihat Dai Mubai dalam suasana hati yang buruk, Ma Hongjun tidak bisa membantu tetapi merasa agak lemah. Bos Dai, kamu tidak akan melepaskan Evil Fire padaku, kan? Bentak Dai Mubai, kamu satu-satunya dengan Evil Fire. Kurang omong kosong, ayo. Berbicara, dia dituntut di Ma Hongjun. Ma Hongjun tidak berani lalai, sambil dengan cepat menyelesaikan peningkatan tubuh rohnya, ia secara bersamaan mengambil dua sosis yang diulurkan Oscar dan dengan cepat mundur. Menghadapi Dai Mubai yang agresif, Ma Hongjun tidak berani membiarkannya mendekat, segera meluncurkan kemampuan cincin roh keduanya, Bating Fire Phoenix. Api ungu yang intens tiba-tiba melompat, api panas menyebar di udara dalam sekejap, intensitas api jelas agak lebih kuat daripada di Stardew Great Forest. Setelah bertemu satu demi satu bahaya di Stardew Great Forest, tidak hanya Tang San dan Xiao Wu yang semakin kuat, semua orang agak membaik di bawah tekanan. Siswa Shrek awalnya ajaib, dalam krisis, potensi mereka secara alami muncul di bawah tekanan yang lebih besar. Merasakan api Phoenix yang berkobar di atas Ma Hongjun, Dai Mubai tidak memiliki niat sedikit pun untuk mundur, bergegas untuk menemui Ma Hongjun, meskipun api yang mengamuk di atas Fatih akan melukainya, mereka masih tidak dapat menyebabkan tingkat kerusakan yang serius. Tetapi jika Fatih membiarkannya menyerang dalam jarak dekat, maka, dia pasti akan mati secara tragis. Jika itu di masa lalu, Ma Hongjun melihat Dai Mubai dalam jarak dekat pasti akan kehilangan kepalanya karena takut. Meskipun kekuatan rohaninya tidak rendah, pengalaman bertarungnya jauh dari sama dengan Dai Mubai atau kelimpahan Tang San. Ia selalu mengandalkan api yang kuat. Tapi sekarang menghadapi tuduhan Dai Mubai, Ma Hongjun tidak hanya panik, wajahnya malah menunjukkan senyum nakal. Dai Mubai secara alami tidak akan menyerah pada serangannya hanya karena ekspresi lawan. Pada saat ia akan mengenai Ma Hongjun, cincin roh pertama Ma Hongjun tiba-tiba bersinar. Kawat api Phoenix setebal lengan ditembakkan. Melewati pertempuran di hutan besar Bintang Do, Ma Hongjun menemukan bahwa ketika menggunakan Fire Phoenix saat dibating Fire Phoenix, kekuatannya berlipat ganda. Meskipun konsumsi energi roh juga tumbuh, hasilnya sangat bagus. Itu bahkan bisa dibandingkan dengan kemampuan roh ketiga dari beberapa Master Spirit, ini adalah manfaat dari roh yang kuat secara alami.
Dai Mubai mendengus dingin, dia sepertinya sudah lama mengantisipasi bahwa Ma Hongjun akan memiliki gerakan ini. Cincin roh pertama dan kedua berkobar secara bersamaan. White Tiger Body Barrier dan White Tiger Light Wave diaktifkan secara bersamaan. Bagian tiga cahaya putih dan api ungu yang intens bertabrakan dengan sengit di udara. Meskipun ada penguatan kekuatan dari Fire War Phoenix di bawah Bating Fire Phoenix, kesenjangan kekuatan roh Ma Hongjun dengan Dai Mubai adalah 10 peringkat, dan masih dia yang kalah. Dengan mendengus, dia buru-buru mundur. Dai Mubai memiliki pengalaman pertempuran yang berlimpah, cakar yang tajam keluar dari cakar harimau, seperti harimau putih yang ganas, dia menerkam dengan cepat. Bos Dai, aku tidak berkelahi sendirian. Ma Hongjun sama sekali tidak bingung. Saat Dai Mubai hendak menerkamnya, tiba-tiba, tubuh Ma Hongjun tiba-tiba terbang kembali dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sebuah eye blink dia sudah 10 meter jauhnya. Dai Mubai bergegas di udara tipis, dan segera berhenti dengan terganggu. Meskipun roh Ma Hongjun memiliki kemampuan untuk terbang, kekuatan rohnya saat ini masih jauh dari cukup untuk membiarkannya terbang dengan rohnya. Mengingat apa yang dikatakan Ma Hongjun, Dai Mubai segera mengerti. Itu adalah sosis jamur Oscar. Mengandalkan sosis jamur, Ma Hongjun bisa terbang selama 1 menit. Dengan kecepatan Phoenix Style Crash Serpent, Dai Mubai mencapai kesimpulan bahwa ia tidak dapat mengejar ketinggalan. 1 menit? Kamu hanya punya 1 menit, itu saja. Dai Mubai mencibir ke dalam, berbalik untuk menghindari kawat api Phoenix. Ma Hongjun melesat ke udara, seperti harimau yang menerkam mangsa yang menyerang Oscar yang tidak jauh. Pertama berurusan dengan dukungan ini, maka dalam 1 menit pertarungan akan berakhir. Sayangnya, rencananya yang sewenang-wenang tidak berhasil. Oscar sudah lama bersiap, melihat target Dai Mubai berubah padanya, tanpa menunggu dia mendekat, sudah menelan sosis jamur dan melonjak. Meskipun White Tiger Light Wave Dai Mubai mampu menyerang dari jarak jauh, itu hanya dalam waktu 20 meter, jika dia ingin memperpanjang jarak, dia harus mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan roh. Dalam pertarungan sebelumnya dengan Tang San, menggunakan White Tiger Vajra Transformation, konsumsi kekuatan jiwanya sangat besar, dan saat ini ia secara alami tidak berani mengkonsumsi terlalu banyak. Menonton Oscar dan Ma Hongjun di udara masing-masing memakan sosis pemulihan, Oscar dengan cepat membuat roh vulgarnya di sebelah Ma Hongjun, dan Ma Hongjun terus menembakkan Fire War-nya dari udara. Dengan dukungan sosis pemulihan, konsumsi energi rohnya memperoleh pengisian ulang tertentu, dan untuk waktu yang singkat ia tidak perlu khawatir melelahkan dirinya sendiri. Di bawah amplifikasi Bating Fire Phoenix, Phoenix Fire War milik Ma Hongjun sangat kuat, di mana api ungu menghanguskan tanah yang mereka tinggalkan di lekukan yang panjang. Yang membuat Dai Mubai semakin marah adalah Ma Hongjun terus-menerus menyapu api dari udara, tidak pernah pandai menghindar, dalam beberapa saat ia babak belur dan kelelahan. Hanya berkat kemampuan cincin roh pertamanya, White Tiger Body Barrier, dia mampu berulang kali memblokir api Fati. Di luar jangkauan, dan tidak bisa mengelak, dia hanya bisa membuang White Tiger Light Wave pada Fati. Tapi, sementara mereka memakan sosis pemulihan, dia baru saja mengkonsumsi banyak kekuatan roh, tidak butuh waktu lama untuk menghilang, dan ketika Fati makan sosis jamur kedua untuk mempertahankan penerbangan, kekuatan roh Dai Mubai sudah tidak mampu menjaga naik. Jika dia menghadapi Fati dalam kondisi puncak, Dai Mubai masih bisa mengandalkan kekuatan rohnya yang dalam untuk melemahkan lawan. Setelah semua sosis pemulihan Oscar hanya bisa memulihkan sedikit kekuatan roh sekaligus. Dengan membuat sosis jamur, konsumsi Oscar sangat besar, bertahan cukup lama, 2 orang ini secara alami harus mendarat. Tapi sekarang Dai Mubai sebelumnya menggunakan White Tiger Vajra Transformation, selain itu Oscar telah mencapai peringkat ke-30, membuat sosis pemulihan praktis instan. Terus-menerus melemparkannya ke Ma Hongjun seolah-olah dia tidak harus menggunakan kekuatan roh. Dengan dukungan sosis pemulihan dalam jumlah besar, daya tahan tempur Fati jelas dapat bertahan untuk waktu yang lama. Ketika Ma Hongjun memakan sosis jamur ketiganya, White Tiger Light Wave milik Dai Mubai sudah agak tidak dapat memblokir kawat api Phoenix, kekuatan rohnya sudah tidak cukup untuk mendukung konsumsi. Tetapi pada saat yang sama, di sisi lain Tang San dan Xiao Wu juga dengan senang hati bertarung. Ketika Dai Mubai menyerang Ma Hongjun di pihak mereka, di sisi lain Tang San dan Xiao Wu sudah dalam pertempuran. Tang San tidak tahu berapa kali dia bertarung dengan Xiao Wu, rumput perak biru pada saat pertama menutupi area di sekitarnya. Selama Xiao Wu memasuki area ini, dia akan segera meluncurkan kemampuan binding.
Tang San sangat akrab dengan Xiao Wu, bagaimana mungkin dia juga tidak begitu akrab dengan Xiao Wu. Meskipun setelah Tang San mendapatkan cincin roh ketiga, Blue Silver Grass berubah secara signifikan, dari pertarungan sebelumnya antara dia dan Dai Mubai, Xiao Wu dari pengamatan yang cermat telah secara kasar memahami tingkat perubahan dalam semangat Tang San. Little San, apakah kamu harus waspada? Suara Xiao Wu memegang catatan keluhan, terdengar agak dirugikan. Tang San secara tidak sadar mengangkat kepalanya untuk menatapnya, meskipun saat dia mengangkat kepalanya dia sudah menyadari kesalahan itu, masih sedikit terlambat. Dia melihat sepasang mata Xiao Wu yang sudah memerah. Kemampuan roh kedua Xiao Wu, Demon Confusion, diaktifkan. Tang San merasakan ledakan rasa pusing di otaknya, untungnya ia pada saat pertama menutup matanya, tidak membiarkan kemampuan Xiao Wu menunjukkan kekuatan penuhnya. Tetapi setelah mencapai peringkat ke-30, kemampuan roh Xiao Wu masih diperkuat pada tingkat tertentu. Momen ini membuat pikiran Tang San kosong sesaat, diam-diam Tang San mengutuk kebodohannya. Sejak datang ke Akademi Shrek, dia sama sekali tidak berdebat dengan Xiao Wu, dan dia agak santai. Jika ia pertama kali menggunakan mata iblis ungu, ia tidak akan berada dalam kesulitan saat ini. Mata iblis ungu bisa menjadi musuh alami kemampuan semangat iblis Xiao Wu. Bahkan Xiao Wu sendiri tidak berharap serangan kejutannya berhasil, tetapi melihat Tang San memejamkan matanya, rumput perak biru kehilangan kilau, dia tentu saja tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Satu kaki menunjuk ke tanah, dia tanpa suara melompat ke arah Tang San. Dengan interpretasi yang ketat, Xiao Wu juga harus dianggap sebagai sistem serangan agility Spirit Master. Hanya perbedaan antara dia dan Zhu Zuqing adalah bahwa metode serangannya mengharuskannya untuk tetap bekerja sepenuhnya, sementara Zhu Zuqing menggunakan pukulan dan lari, cara seorang pembunuh. Meskipun pikirannya kosong sebentar, tanpa sadar semua orang akan melindungi diri mereka sendiri. Tang San tanpa ragu sedikit pun mengangkat tangan kanannya, lampu hijau biru sekali lagi diluncurkan. Cahaya membentang dalam sekejap, jaring laba-laba berdiameter 5 meter itu sebentar lagi mampu membuat arah serangan musuh benar-benar tidak bisa dilewati di depan Tang San. Serangan Xiao Wu tidak terkecuali. Saat ini tampaknya Xiao Wu sudah benar-benar tanpa bergerak, pada dasarnya tanpa kesempatan mengubah arah, sebentar lagi akan menabrak Spider Web Restraint Tang San. Ini adalah jaring laba-laba yang bahkan Dai Mubai tidak bisa lepaskan, dengan kekuatan rohnya. Ketika terikat, dia hanya bisa jatuh lumpuh ke tanah, kehilangan kemampuan untuk bertarung. Tapi Xiao Wu seperti Ma Hongjun dibantu oleh sosis jamur, ketika berhadapan dengan Spider Web Restraint Tang San, tanpa panik. Seperti yang dikatakan Grandmaster, kemampuan roh apapun bisa ditahan. Tepat di depan jaring laba-laba, kemampuan roh ketiga atas Xiao Wu menyala, kemampuan roh ketiganya muncul di depan semua orang untuk pertama kalinya. Cincin roh ketiga di atas tubuh Xiao Wu tiba-tiba mekar dengan cahaya ungu, tetapi berbeda dari yang lain, cahaya ungu tiba-tiba melilit tubuhnya dalam hitungan detik, pada saat berikutnya, Xiao Wu menghilang di udara. Tapi sekarang Tang San baru saja membuang efek dari kemampuan konfusi iblis Xiao Wu, mengandalkan kultivasi Purple Demon Eye dan kemauan yang kuat, di samping kemampuan sekolah ortodoks Mysterious Heaven Skill untuk menahan kemampuan kebingungan iblis ini, ia hanya lamban untuk sebuah saat, itu saja. Ketika ia pulih kembali normal, itu tepat waktu untuk melihat pemandangan tubuh Xiao Wu yang terbungkus cahaya ungu dan menghilang. Xiao Wu pergi, jaring laba-laba Tang San langsung menghantam udara. Begitu cahaya ungu muncul lagi, itu sudah di belakang jaring laba-laba, atau tepatnya, itu tepat di depan Tang San, sepasang betis ramping Xiao Wu sudah secara bersamaan terhubung dengan bahu Tang San. Pada saat yang sama tawa menawannya mencapai dia, "Little San, kamu tersesat." Dalam kontes mereka yang lalu, sekali Xiao Wu menjadi dekat, selama Tang San tidak menggunakan senjata tersembunyi tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah naik melewati peringkat ke-30, kekuatan roh Xiao Wu jelas telah meningkat, meskipun dipisahkan oleh celana panjang, Tang San masih bisa merasakan fleksibilitas betisnya yang menakjubkan. Terjepit di antara betis, sudah berputar di leher Tang San, kemampuan roh pertama Bow Bow diaktifkan dalam sekejap, akan langsung membawa tubuh Tang San ke tanah. Orang harus tahu, seiring dengan peningkatan kekuatan roh, sekarang busur pinggang Xiao Wu sudah bisa menguatkan kekuatan pinggangnya lebih dari 120%, itu sama sekali tidak pada tingkat yang dapat ditentang oleh guru roh dengan menggunakan kekuatan fisik. Melihat Xiao Wu yang membungkuk memberikan kekuatan tubuh yang halus ke lehernya, Tang San dalam permulaannya tidak lalai untuk berteriak, mungkin tidak.
Lampu hijau biru diluncurkan sekali lagi, kali ini dirilis di tubuh Tang San sendiri. Spider Web Restraint diluncurkan hanya dalam sebuah eye blink. Jaring laba-laba yang sangat kuat melilit tubuh Tang San dan Xiao Wu bersama-sama, dan meskipun busur pinggang Xiao Wu diaktifkan dengan sukses, dengan kedua ikatan itu secara bersama-sama ia secara alami tidak dapat membuang Tang San. Dengan putong terdengar, mereka serentak jatuh ke tanah. Bagi Tang San, itu juga pertama kalinya mengalami teror dari Spider Web Restraint. Mengikuti rumput perak biru membentuk jaring laba-laba itu menempel erat pada keduanya dalam sekejap, menekan tubuh mereka erat bersama. Saat ini, betis Xiao Wu menekan dengan kuat ke leher Tang San, dengan punggungnya ke atas. Memutar seperti ini, pantatnya menempel di tubuh bagian bawah Tang San, bulat sempurna dan hangat, menambah tubuh pasangan yang bersentuhan di mana-mana ketika mereka jatuh dan menekan bersama. Tang San berbaring telungkup pada Xiao Wu segera merasakan tubuhnya memanas. Xiao Wu sudah tidak bisa lagi menggunakan kemampuan roh ketiganya. Racun di jaring laba-laba secara alami tidak efektif pada Tang San, tetapi efeknya pada dirinya masih sangat baik. Dalam sekejap kelumpuhan dan perasaan terbakar menyebar ke seluruh tubuhnya, menekan kemampuannya untuk mengumpulkan kekuatan roh untuk sekali lagi menggunakan yang ketiga. Kemampuan roh. Tapi saat ini juga ketika kekuatan roh Dai Mubai sebagian besar habis, membuatnya tidak bisa terus bertarung. Bagus. Kalian semua bisa berhenti. Suara tepat waktu, Grandmaster bergema. Juga pada saat ini, Oscar sudah keluar dari udara. Baru sekarang Dai Mubai ingat bahwa ketika Oscar memakan sosisnya sendiri, efeknya melemah. Sayangnya, kekuatan rohnya sudah jauh dari cukup. Kalau tidak, dia sekarang akan memiliki kesempatan untuk kembali. Menarik jaring laba-laba, Tang San membantu Xiao Wu berdiri, kedua ekspresi mereka agak malu. Wajah kecil Xiao Wu yang lembut memerah seperti apel matang, bau khas Tang San membuat tubuhnya mati tanpa memudar untuk waktu yang lama. Menurunkan kepalanya, kepang di bagian belakang kepalanya menggantung di dadanya, tidak berani menatap kakak laki-laki nominalnya. Grandmaster tampaknya tidak melihat rasa malu Tang San dan Xiao Wu, membiarkan Ma Hongjun keluar dari udara, menyapu matanya ke 5 petarung. Ceritakan pemikiranmu. Suasana hati Dai Mubai saat ini sangat tertekan. Bahkan jika dia kalah dari kemampuan roh ketiga Tang San bagaimanapun juga adalah seorang guru roh sistem kontrol. Tapi Fatimah Hongjun ini tidak pernah menjadi lawannya. Tanpa diduga dikalahkan kali ini, segera dia tidak dapat menerimanya. Jika kekuatan roh saya dalam kondisi puncak, mereka tidak akan memiliki kesempatan.